Lari woi, lari, ada polisi, teriak Mas Sigit. Saat itu, Mas Sigit dengan kawan-kawannya sedang berpesta minuman keras dan bermain judi bersama di sebuah rumah kosong yang sudah lama tidak berpenghuni. Mas Sigit dan beberapa kawan-kawannya itu sudah biasa berkumpul bersama di rumah tua itu. Istilahnya, ya sudah menjadi markas mereka semua. Mas Sigit ini berusia 25 tahun. Sejak lulus SMA, dia memang sudah nakal dan suka bermabuk-mabukan. Saat itu, Mas Sigit dan kawan-kawannya memang sudah menjadi buronan polisi selama ini. Akan tetapi, Mas Sigit dan kawannya itu selalu bisa kabur. Malam itu, mereka semua mabuk berat dan minum banyak sekali. Tiba-tiba saja, pihak kepolisian datang dan menggerebek mereka semua. Kala itu, Mas Sigit sudah mengetahui lebih dulu kalau ada polisi. Karena Mas Sigit setengah sadar dan mendengar bunyi suara sirene polisi. Sedangkan beberapa yang lain masih tepar. Akhirnya Mas Sigit dan satu kawannya berhasil kabur. Kegelapan kawannya yang lain ditangkap polisi. Memang rombongan Mas Sigit ini berjumlah 10 orang. Di usianya yang 25 tahun ini, Mas Sigit sudah menikah dan dikaruniai anak perempuan. Mas Sigit dan satu temannya ini kabur lewat belakang rumah kosong tersebut sebelum polisi datang. Kebetulan di belakang rumah kosong tersebut langsung ada jalan lorong yang hanya setapak. Sesampainya di rumah, Mas Sigit panik dan menggedor-gedor pintu rumahnya hingga istrinya, Mbak Neni, terbangun dan membukakan pintu untuk Mas Sigit. "Buka dong cepat!" teriak Mas Sigit. Membuat tetangga terganggu karena Mas Sigit teriak-teriak. Mbak Neni pun keluar membukakan pintu dan terperanjat saat melihat Mas Sigit dalam pengaruh alkohol. "Mas, kamu mabuk lagi ya?" tanya Mbak Neni. "Berisik, minggir dulu," ucap Mas Sigit. Mas Sigit pun langsung masuk saja tanpa basa-basi. Mbak Neni pun mengekor di belakangnya dan menutup kembali pintunya. Mas Sigit masuk ke kamar dan mengambil tas besar yang ada di atas lemari. Mbak Neni yang masuk ke dalam kamar terkejut melihat Mas Sigit mengemasi baju-bajunya. "Loh Mas, kamu kenapa? Kamu mau kemana? Apa aku ada salah sama kamu?" tanya Mbak Neni. "Aku mau kabur dulu sementara. Dari sini, kamu di sini saja. Jangan kemana-mana. Nanti juga aku pulang kok. Tenang aja," ucap Mas Sigit. "Memangnya kamu ini kenapa Mas?" tanya Mbak Neni. Mas Sigit menghela napas panjang dan menghentikan aktivitasnya mengemasi baju. "Jadi tadi itu aku dicari polisi, tapi aku berhasil kabur sama si Ali. Sekarang aku mau pindah kota dulu, nunggu semuanya aman," ucap Mas Sigit. Setelah semuanya selesai dirapikan di dalam kopernya, Mas Sigit pun berpamitan kepada Mbak Neni. Mas Sigit pergi malam itu juga. Sekitar pukul 2 dini hari, Mas Sigit langsung pergi entah mau kemana. "Ya sudah, aku pergi dulu ya. Nanti kamu sama Loli jaga diri baik-baik. Kalau ada apa-apa, kabari aku," ucap Mas Sigit. "Iya Mas, jangan lupa pulang ya," kata Mbak Neni. Singkat cerita, Mas Sigit pun pergi sendirian dengan menggunakan bis. Dan lumayan masih punya sedikit simpanan untuk bekal. Akhirnya paginya, Mas Sigit sampailah di sebuah kota. Dia mampir terlebih dahulu ke warung untuk sarapan. Saat sedang sarapan di warung, tiba-tiba ada salah satu seorang yang baik dan mau menolong Mas Sigit. "Masnya dari mana mau kemana ini?" tanyanya. "Gak tahu ini Mas, saya juga belum tahu daerah sini," jawab Mas Sigit. "Kalau gitu ikut ke kosan saya saja Mas. Kebetulan saya tinggal sendirian di kos," katanya. "Ah, enggak Mas, nanti saya ngerepotin," ucap Mas Sigit. "Gak apa-apa Mas, saya malah senang ada temennya," katanya. "Ya sudah kalau Masnya maksa," jawabnya. Akhirnya Mas Sigit mau menerima tawaran orang tersebut untuk menginap di kosnya. Namanya Mas Abdul. Dia sebaya dengan Mas Sigit. Di kota ini dia juga merantau. Entah kenapa, Mas Abdul ini gampang sekali mengajak teman yang baru dikenalnya dan seakan percaya saja, padahal belum tahu seluk-beluknya orang tersebut. Mas Abdul ini sudah menikah juga dan sudah dikaruniai seorang anak. Mas Sigit pun saling curhat dengan Mas Abdul di dalam kosannya tentang kehidupannya masing-masing. Mereka berdua ini ngobrolnya selalu nyambung, ya sefrekuensi lah kalau kata anak zaman sekarang.
Mas Sigit bercerita kalau ekonominya terhimpit dan kebutuhan semakin melejit. Sedangkan istrinya selalu marah-marah dan minta dibelikan susu untuk anaknya, apalagi pampers dan lain sebagainya. Mbak Neni juga tidak bekerja. Dia sibuk menjaga anaknya yang masih bayi dan mengurusi rumahnya. Sedangkan Mas Sigit memiliki banyak hutang di bank dan di beberapa temannya. Uangnya yang dipinjam dari bank biasanya untuk bermain judi dan berpesta untuk mabuk-mabukan. Sedangkan Mas Sigit malas untuk bekerja. Untuk kehidupan sehari-harinya pun, Mbak Neni harus meminjam uang kepada tetangganya. Lu udah ada kenalan gak? Tanya Mas Sigit. Kenalan apa nih? Tanya Mas Abdul. Ya, kenalan yang tahu di mana letak dukun pesugihan biar langsung cepet kaya, kata Mas Sigit. Hari berikutnya, Mas Sigit diantarkan oleh Mas Abdul untuk pergi ke rumah temannya yang tahu tempat pesugihan tersebut. Karena kala itu, Mas Abdul pernah ditawari untuk melakukan pesugihan tersebut, akan tetapi Mas Abdul menolak. Sesampainya di rumah temannya itu, rumahnya sangat mewah dan megah. Karena memang temannya ini yang melakukan pesugihan bibit. Assalamualaikum, ucap Mas Abdul. Tiba-tiba salah satu ART-nya yang membukakan pintu rumahnya. Waalaikumsalam, nyari siapa ya? Katanya. Mas Tononya ada? Tanya Mas Abdul. Ada, silakan masuk Mas, ucap ART. Keduanya pun masuk ke dalam rumahnya dan dipersilakan duduk di sofa empuk dan mewah. Beberapa saat kemudian, akhirnya Mas Tono pun datang menghampiri mereka berdua. Abdul, apa kabar baru kelihatan? Ucap Mas Tono. Iya nih Mas, kenalin Mas, temanku, jawab Mas Abdul. Sigit Mas, ucap Mas Sigit. Dengan bersalaman kepada Mas Tono dan Mas Tono pun sebaliknya. Di situ mereka semua berbincang-bincang dan mengatakan apa maksud kedatangan mereka. Jadi gini Mas, Sigit ini mau melakukan pesugihan. Kebetulan kan saya ingat kalau dulu Mas yang ngajak saya, tapi saya nolak. Nah ini dia, katanya mau tahu tempatnya Mas, ucap Mas Abdul. Kalau gitu besok lu datang saja ke sini, nanti saya antar ke tempat itu. Tapi ada syaratnya, kata Mas Tono. Apa syaratnya? Tanya Mas Sigit penasaran. Syaratnya kalau kamu berhasil, nanti kamu bagi hasil sebagian buat saya. Gimana? Jawab Mas Tono. Iya Mas, tidak masalah. Tapi kalau tidak berhasil bagaimana? Tanyanya. Ya nggak usah bagi hasil, jawabnya. Singkat cerita, keesokan paginya Mas Sigit pergi ke rumahnya Mas Tono sendirian, sedangkan Mas Abdul pergi bekerja. Mas Sigit menggunakan angkutan umum untuk pergi ke rumahnya Mas Tono, karena rumahnya lumayan jauh dari kosan Mas Abdul. Dulunya Mas Tono ini memang ngekos bersebelahan di kosnya Mas Abdul, tapi karena sekarang sudah kaya raya, makanya dia sudah bisa membangun rumah sendiri. Beberapa menit kemudian, akhirnya Mas Sigit pun sampai di rumahnya Mas Tono. Ternyata Mas Tono sudah bersiap-siap dan mereka pun segera berangkat. Ternyata tempat pesugihannya itu cukup jauh dan menempuh waktu yang cukup lama. Mereka saat itu berangkat pukul 9 pagi, sampai di tempat pesugihan tersebut sekitar 2 siang. Mas Sigit dan Mas Tono ini naik mobilnya Mas Tono untuk pergi ke tempat tersebut. Jalanannya yang dilalui cukup lika-liku karena memang letak pesugihan itu berada di daerah pelosok dan jarang ada rumah-rumah yang berjejeran. Sesampainya di sana, ternyata sudah banyak orang sekali di dalam. Mereka semua yang datang dari berbagai kota dan maksud kedatangannya semua sama ingin cepat kaya, punya banyak uang, dan gak capek-capek dan tidak perlu bekerja. Ada juga katanya dari mereka sudah ada yang berhasil. Saat itu, dia memiliki hutang jumlahnya 2 miliar. Karena sudah bingung harus mencari kemana lagi, akhirnya dia pun melakukan pesugihan uang bibit ini. Ada sekitar 10 orang lah terlihat dari depan. Mas Sigit dan Mas Tono pun menunggu di teras depan rumahnya. Sambil menunggu giliran mereka memesan kopi terlebih dahulu di depan seberang jalan yang ada warung. Mereka juga menghisap batang rokoknya sampai habis. Jam demi jam sudah berganti dan sebagian orang pun sudah ada yang meninggalkan tempat itu dan pulang. Sekitar jam 5 sore,
Mas Sigit gilirannya dipanggil untuk masuk ke dalam. Mas Sigit pun masih ditemani Mas Tono. Terlihat sosok kakek tua yang usianya sudah sekitar 60 tahunan. Kakek itu sangat ramah kepada para pengunjungnya. Beliau biasa dipanggil dengan nama Bagarwo. Saat itu mereka saling bercengkrama dan Bagarwo mengatakan beberapa cara ritualnya dan juga menanyakan keyakinan Mas Sigit. Kamu sudah siap untuk melakukan pesugihan ini? Sudah yakin? Cecar Bagarwo. Yakin, Mbah, saya sangat yakin. Karena kan saya banyak hutang dan ekonominya sulit, ucap Mas Sigit. Kalau gitu, nanti hari Kamis kamu datang ke sini lagi. Karena ritualnya akan dilakukan malam Jumat, ucap Bagarwo. Karena Mas Sigit penasaran dan masih ingin mengetahui lebih dalam, akhirnya dia menanyakan sesuatu kepada Bagarwo. Maaf Mbah sebelumnya, apakah pesugihan ini menggunakan tumbal sebagai syaratnya? Tanya Mas Sigit. Tidak, pesugihan uang bibit ini tidak menggunakan tumbal apapun, ucap Bagarwo. Akhirnya Mas Sigit dan Mas Tono pulang terlebih dahulu, dan beberapa hari kemudian mereka akan datang lagi ke Bagarwo. Saat itu, dalam pikirannya Mas Sigit sudah kemana-mana. Dia menghayal kalau akan segera memiliki uang banyak dan bisa berfoya-foya tanpa memikirkan apapun. Hidupnya akan enak. Sesampainya di kosan, saat itu sekitar pukul 10 malam. Mas Abdul juga kebetulan belum tidur. Gimana tadi? Apakah sudah? Tanya Mas Abdul. Belum Mas, nanti hari Kamis disuruh datang lagi ke sana, jawab Mas Sigit. Tiba-tiba terdengar suara getaran ponselnya yang ada di saku celananya. Mas Sigit pun mengangkat teleponnya. Ternyata panggilan masuk dari istrinya. Halo, ada apa dek? Tanya Mas Sigit. Mas, uang buat beli susu gak ada. Loli nangis terus, ucap Mbak Neni. Kamu pinjam dulu ke tetangga, nanti aku ganti, jawab Mas Sigit. Sekarang kamu sudah kerja ya Mas? Tanya Mbak Neni. Masih nyari kerjaan, udah doain aja. Mas Sigit pun memutuskan sambungan teleponnya dan segera tidur karena sudah lelah perjalanan jauh. Singkat cerita, hari Kamis pun tiba. Mas Sigit seperti biasa datang ke rumahnya Mas Tono untuk minta diantar ke sana. Mas Tono pun sudah siap-siap dan mereka langsung berangkat dengan menggunakan mobil Mas Tono. Perjalanannya sama, mereka berangkat pukul 9 pagi dan sampai sana jam 2 siang. Sesampainya di rumahnya Bagarwo, terlihat ramai sama seperti waktu pertama mereka datang ke sana. Kali ini orangnya sudah berbeda dan mungkin sama masih baru untuk melakukan pesugihan ini. Sebagian besar kebanyakan orang yang datang ke rumah Bagarwo yang punya masalah yang sama. Seperti biasa, Mas Sigit dan Mas Tono menunggu di depan sambil menunggu giliran dipanggil. Akan tetapi karena mereka berdua lapar, akhirnya mereka mampir terlebih dahulu ke warung makan. Karena kebetulan selama di perjalanan mereka belum makan siang. Mas Sigit dan Mas Tono pun pergi ke warung seberang jalan dengan berjalan kaki. Mereka tahu kalau masih lama dipanggilnya, jadi nongkrong dulu di warung. Mas Sigit dan Mas Tono memesan nasi dengan lauk telur 2 porsi. Maksudnya Mas Sigit 1 porsi dan Mas Tono 1 porsi. Mereka juga memesan kopi. Saat itu Mas Sigit ditraktir oleh Mas Tono. Jadi lumayanlah uang simpanannya yang tinggal sedikit itu masih utuh. Setelah selesai makan siang, mereka berdua kembali lagi ke rumahnya Bagarwo. Sekitar pukul 4 sore, sudah tinggal beberapa orang saja karena sebagian sudah pada pulang. Mas Sigit dan Mas Tono pun akhirnya dipanggil untuk masuk. Mereka ikut bercengkrama dengan orang lain yang ada di dalam rumah Bagarwo. Singkat cerita, sekitar pukul 5 sore, Mas Sigit diperintahkan oleh Bagarwo untuk membeli 3 lilin dan korek api terlebih dahulu di warung depan. Akhirnya Mas Sigit pun pergi ke warung itu sendirian, sedangkan Mas Tono menunggu di dalam. Beberapa saat kemudian, akhirnya Mas Sigit kembali dengan membawa 3 lilin dan korek api. Nanti kamu masuk sekitar jam 6 kurang ya, ucap Bagarwo. Mas Sigit pun hanya mengangguk mendengar ucapan dari Bagarwo. Sekitar pukul 6 kurang, Mas Sigit pun diantar masuk oleh Bagarwo ke sebuah tempat untuk melakukan ritual.
Di dalam tempat itu terdapat tempat lilin dan beberapa sesajen seperti kemenyan, kembang 7 rupa, pisang, kelapa dan ubi. Tempat itu sangat gelap tanpa penerangan lampu apapun dan di temboknya tertutup oleh kain hitam. Kamu nanti nyalakan lilin ini pukul 6 tepat. Nyalakan dan jangan sampai lilin itu habis atau mati. Kalau sekiranya mau habis, kamu tambah lagi di atasnya. Pokoknya jangan sampai mati. Iya mbah, saya ngerti. Dan jangan sampai kamu tidur atau ketiduran. Itu tidak boleh. Kamu harus fokus. Kalau kamu buang air, gak apa-apa, buang air, nanti lanjut lagi, ucap Bagarwo. Mas Sigit pun hanya bisa mengangguk menjawab pertanyaan dari Bagarwo. Kemudian Bagarwo memberikan secari kertas yang isinya mantra kata Bagarwo. Bacakan mantra itu dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Paham? Ucap Bagarwo. Beberapa saat kemudian, Bagarwo meninggalkan Mas Sigit sendirian di tempat ritual tersebut. Tepat pukul 6 malam, Mas Sigit mulai membacakan mantra ritualnya itu. Mas Sigit sangat khusyuk dengan duduk bersila dengan penerangan lilin. Saat melihat lilinnya itu akan habis, Mas Sigit pun mengganti lilinnya kembali. Tiba-tiba, Mas Sigit kebelet pipis. Akhirnya Mas Sigit pun ke toilet terlebih dahulu. Sesaat setelah buang air, Mas Sigit kembali lagi dan membaca ritualnya. Sekitar pukul 12 malam, tiba-tiba saja Mas Sigit sangat ngantuk dan tanpa sengaja Mas Sigit ketiduran dalam keadaan masih duduk bersila. Sekitar 20 menit, Mas Sigit terperanjat. Akhirnya dia pun pergi ke toilet untuk membasuh mukanya supaya tidak mengantuk lagi. Mas Sigit pun merapalkan kembali mantranya. Singkat cerita, tak terasa sudah di lilin yang ketiga dan sebentar lagi habis padam. Namun tiba-tiba saja Bagarwo datang di saat lilin itu mau padam. Sudah, selesai, kamu boleh keluar, ucap Bagarwo. Iya mbah. Mas Sigit pun keluar dari tempat itu dan lalu Bagarwo memerintahkan Mas Sigit masuk ke dalam suatu kamar ruangan rahasia. Mas Sigit pun diantar masuk ke dalam oleh Bagarwo. Sebelum Bagarwo meninggalkan Mas Sigit, Bagarwo mengatakan sesuatu terlebih dahulu kepada Mas Sigit. Nanti kamu jangan pernah menghadap ke belakang ataupun lari, duduk saja diam, ucap Bagarwo. Lalu Bagarwo memberikan secari kertas untuk nanti dirapalkan di kamar tersebut. Ruangan kamar tersebut sangat luas dan juga kasurnya juga sangat besar sekali, tidak wajar dari kasur biasanya. Di dalam kamar tersebut juga terdapat kolam renang yang luas. Mas Sigit duduk bersila menghadap ke arah tembok dan Bagarwo menutup rapat pintu dan dikunci. Lalu meninggalkan Mas Sigit sendirian di dalam kamar. Saat itu sebenarnya Mas Sigit takut. Tubuhnya pun mulai merinding saat Mas Sigit sedang merapalkan mantranya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar suara tapakan kaki sekitar 4 kali. Hentakan kakinya itu sangat keras dan membuat isi kamarnya terasa bergoyang-goyang. Mas Sigit langsung merinding dan gemetaran tubuhnya penuh dengan keringat dingin. Sosok itu adalah sosok genderuwo raksasa. Dia menghampiri ke arah belakang pundaknya Mas Sigit, seperti ingin menerkam Mas Sigit dengan suaranya yang menggelegar. Mas Sigit benar-benar gemetaran dan hanya bisa diam tak berkutik. Kamu tidak lolos, silakan pergi, ucapnya. Kenapa memangnya? Tanya Mas Sigit. Kamu sudah melanggar syaratnya, ucap sosok tersebut. Melanggar apa? Tanya Mas Sigit. Kamu sudah ketiduran. Walaupun ketiduran sebentar, itu tidak bisa lolos. Suaranya sangat besar dan berat. Ternyata sosok genderuwo itu mengetahui semua yang dilakukan oleh Mas Sigit. Akhirnya Mas Sigit pun keluar dan ternyata sudah ada Bagarwo di depan pintu. Gimana katanya? Tanya Bagarwo. Gak lolos mbah, katanya saya ketiduran semalam, jawab Mas Sigit. Ya sudah, kamu balik nanti minggu depan, datang lagi ke sini, ucap Bagarwo. Mas Sigit dan Mas Tono pun pulang. Semalam Mas Tono tidur di ruang tamu Bagarwo untuk menunggu Mas Sigit. Saat itu, Mas Sigit benar-benar bingung harus bagaimana caranya supaya tidak tidur atau ngantuk.
Mas Sigit pun menanyakan kepada Mas Abdul bagaimana caranya supaya tidak mengantuk. Mas, gimana ya caranya supaya saya tidak ngantuk atau ketiduran saat ritual nanti? Soalnya kemarin saya gagal Mas, dan minggu depan disuruh untuk mengulangi lagi, ucap Mas Sigit. Oh, saya tahu. Kamu pakai obat doping saja biar tidak ngantuk sama sekali, saran Mas Abdul. Di mana Mas belinya? Tanyanya. Di teman saya, tapi harganya mahal. Satu paket itu sekitar 200.000. Gimana? Kata Mas Abdul. Kalau setengahnya boleh nggak? Tanya Mas Sigit. Boleh, harganya 100.000, jawab Mas Abdul. Akhirnya Mas Sigit titip kepada Mas Abdul untuk dibelikan di temannya. Ternyata selama ini juga Mas Abdul sudah sering menggunakan doping. Karena dia sering lembur di kerjaannya, jadi itu untuk mengusir hawa ngantuknya. Singkat cerita, seminggu kemudian, Mas Sigit dan Mas Tono akan berangkat kembali ke rumahnya Bakarwo untuk melakukan ritual yang kedua kalinya. Akan tetapi, sebelum berangkat ke rumahnya Bakarwo, Mas Sigit sarapan terlebih dahulu. Dan setelah sarapan, Mas Sigit langsung meminum doping tersebut. Sesampainya di rumah Bakarwo, seperti biasa, mereka sampai sekitar pukul 2 siang. Entah mereka yang sudah datang lebih dulu berangkat jam berapa. Sebelum masuk dan menunggu giliran, Mas Sigit dan Mas Tono mampir dulu ke warung untuk makan dan minum kopi. Mas Sigit memesan kopi supaya tidak ngantuk nanti, ya walaupun dia sudah minum doping. Setelah selesai makan, Mas Sigit dan Mas Tono kembali ke rumahnya Bakarwo. Seperti biasa, menunggu giliran untuk dipanggil. Mas Sigit dan Mas Tono menunggu di depan teras rumahnya. Sekitar jam 5 sore, Mas Sigit masuk bersama dengan Mas Tono. Kamu sudah siap? Sudah tidak ngantuk lagi? Tanya Bakarwo. Siap, Bah. Mas Sigit pun langsung mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam ruang ritual. Udah beli syaratnya belum? Tanya Bakarwo. Oh iya Mbah, lupa. Saya beli dulu Mbah, kata Mas Sigit. Ya sudah, sana cepat. Mas Sigit pun pergi ke warung depan untuk membeli 3 lilin dan korek api. Setelah selesai membeli lilin dan korek api, Mas Sigit dipersilakan masuk ke ruangan ritual. Seperti biasanya, ruangan ritual tersebut baunya kemenyan dan kembang-kembangan. Kamu sudah tahu kan bacaan mantranya dan larangannya? Tanya Bakarwo. Tahu Mbah. Ya sudah, silakan dimulai seperti biasa, tepat pukul 6 sampai 6 pagi. Pukul 6 malam, Mas Sigit langsung memulai menyalakan lilinnya dan merapalkan mantranya. Malam itu, Mas Sigit terlihat sangat segar dan tubuhnya pun fit. Mas Sigit pun di sela-sela membaca ritualnya, dia kebelet buang air kecil. Akhirnya dia pergi ke toilet dan benar-benar terlihat segar, tidak mengantuk sama sekali. Saat lilinnya mau habis, Mas Sigit segera menambah kembali lilinnya. Mas Sigit sangat yakin kalau dia bakalan lolos dan pasti akan segera cepat kaya. Keesokan paginya, pukul 6 pagi, Bakarwo sudah menghampiri Mas Sigit saat lilinnya mau padam. Gimana? Ada kendala kali ini? Tanya Bakarwo. Tidak ada Mbah, tidak ngantuk juga, jawabnya. Iya, kamu kelihatan segar bugar. Memangnya pakai apa kamu? Tanya Bakarwo. Ah, cuma banyakin istirahat saja Mbah, sama minum kopi, jawabnya berbohong. Baguslah, ya sudah, ayo ke ruangan itu, ucap Bakarwo. Mas Sigit diantar kembali ke ruangan kamar yang dengan kasur sangat besar itu dan ada kolam renang di dalamnya. Sudah sana masuk, seperti biasa ya, jangan menengok ke belakang dan jangan pernah lari. Sudah hafalkan mantranya? Kata Bakarwo. Iya Mbah. Bakarwo pun meninggalkan Mas Sigit sendirian di kamar. Mas Sigit langsung duduk bersila menghadap ke arah tembok. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba suara tapakan kaki yang menggetarkan seluruh kamar itu datang. Mas Sigit langsung merinding, bulu kuduknya berdiri dan tubuhnya gemetaran. Tapakan kakinya itu seperti biasa selama 4 kali dan tubuhnya menghampiri ke arah pundak belakang Mas Sigit seperti ingin menerkamnya. Tiba-tiba sosok genderuwo tersebut mengatakan langsung kepada Mas Sigit,
Kamu gagal, gak lolos, ucapnya. Loh, kenapa? Saya kan gak tidur dan melakukannya dengan sepenuh hati, jawab Mas Sigit. Kamu tidak normal, kamu sudah memakai topi untuk ritual ini, ucapnya. Betapa terkejutnya Mas Sigit saat mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Ternyata sosok itu lebih tahu semuanya, jadi dia tidak bisa dibodoh-bodohi. Namun beda dengan Mbah Garwo, dia malah percaya-percaya saja kepada Mas Sigit, padahal Mas Sigit sudah berbohong. Mas Sigit pun keluar dari kamar tersebut dengan keadaan lemas, karena untuk kedua kalinya ini dia gagal. Namun Mas Sigit mohon kepada Mbah Garwo untuk bisa melakukan ritual itu lagi. Karena keinginan Mas Sigit yang ingin cepat kaya dan tanpa capek. Mbah, beri saya kesempatan lagi Mbah. Saya mohon, saya ingin hidup berkecukupan, kata Mas Sigit. Ya sudah, minggu depan kamu datang ke sini lagi. Tapi ini terakhir kalinya kamu melakukan ritual ini, karena batasannya cuma 3 kali, ucap Mbah Garwo. Iya Mbah, saya akan datang lagi minggu depan, jawab Mas Sigit. Mas Sigit dan Mas Tono pun pulang dengan tangan kosong karena untuk yang kedua kalinya Mas Sigit gagal lagi. Singkat cerita, Mas Sigit sudah benar-benar bingung nanti minggu depan harus bayar pakai apa. Karena uang simpanannya sudah habis tak tersisa. Akhirnya Mas Sigit memberanikan dirinya untuk meminjam uang kepada Mas Abdul. Mas Dul, saya mau pinjam uangnya dulu, boleh gak Mas? Saya udah gak ada pegangan uang lagi soalnya, ucap Mas Sigit. Mau pinjam berapa? Boleh kalau nominalnya sesuai yang saya punya, jawab Mas Abdul. 500.000 saja Mas kalau boleh, ucapnya. Oh iya boleh kok, tenang saja. Mas Abdul pun meminjamkan uang kepada Mas Sigit. Saat itu Mas Sigit meminjam uang kepada Mas Abdul 500.000. Seminggu kemudian, akhirnya Mas Sigit dan Mas Tono kembali lagi ke rumahnya Mbah Garwo. Saat itu, Mas Sigit benar-benar bingung harus bagaimana caranya supaya tidak ngantuk nanti malam. Tapi Mas Sigit tetap berusaha dan berdoa supaya bisa lolos untuk ketiga kalinya. Anjay berdoa. Sekitar pukul 2 siang, mereka sampai di rumahnya Mbah Garwo dan kali ini rumahnya penuh banyak orang. Akhirnya seperti biasa, Mas Sigit dan Mas Tono pergi ke warung untuk mengisi perut yang sudah keroncongan. Mereka kali ini memesan nasi goreng dan tak lupa dengan kopinya. Beberapa saat kemudian, akhirnya nasi goreng mereka datang. Mas Sigit dan Mas Tono pun menyantap nasi goreng tersebut yang masih mengepulkan asap. Di sela-sela menikmati nasi gorengnya, Mas Sigit iseng-iseng bertanya kepada penjual warung tersebut. Bu, supaya tidak ngantuk semalaman itu pakai apa ya? Tanya Mas Sigit. Oh, itu gampang Mas. Caranya mudah sekali, tidak usah pakai uang. Gratis nanti dari saya, nanti saya buatkan. Masnya lanjut makan saja, ucap penjual. Akhirnya Mas Sigit melanjutkan kembali makannya. Dan beberapa saat kemudian, Mas Sigit menanyakan kembali kepada penjual warung makan tersebut. Bu, gimana caranya? Iya tunggu Mas, saya buatkan terlebih dahulu. Mas Sigit pun melihat caranya. Ternyata hanya dengan air hangat segelas besar dan 2 sendok garam. Lalu dilarutkan bersama dengan diaduk sampai merata. Ini Mas, silakan diminum dan dihabiskan. Air garam saja Bu. Iya, sudah banyak orang yang akan melakukan ritual di Mbah Garwo, minum air garam itu dan berhasil. Akhirnya Mas Sigit pun menuruti saja apa yang dikatakan oleh penjual tersebut. Mas Sigit langsung meneguknya tanpa tersisa. Rasanya sangat asin, namun Mas Sigit mencoba untuk menghabiskan. Ternyata selama ini sudah banyak pasien Mbah Garwo yang meminta bantuan kepada bu penjual warung dengan meminum air hangat dicampur 2 sendok garam dilarutkan. Sebelum menuju ke rumahnya Mbah Garwo, Mas Sigit membeli bahan-bahannya. Terlebih dahulu sebelum disuruh oleh Mbah Garwo, yaitu beli lilin dan korek api di warung tersebut. Sekitar pukul 5 sore, seperti biasa, Mas Sigit dan Mas Tono kembali ke rumahnya Mbah Garwo. Rumahnya sudah terlihat sepi. Kapan nih Mbah saya masuknya? Tanya Mas Sigit. Nanti, seperti biasanya jam 6 kurang, ucapnya. Singkat cerita,
Sudah jam 6 kurang, Bagarwo pun memerintahkan kepada Mas Sigit untuk segera masuk ke dalam ruangan. Sudah waktunya, kamu sana masuk. Bahan-bahannya sudah disiapkan kan? Sudah Mbah, ini aman. Sudah paham semuanya kan ya? Ucap Bagarwo. Mas Sigit pun menganggukkan kepalanya, pertanda paham. Mas Sigit pun masuk ke dalam ruangan ritual pertamanya. Saat itu, Mas Sigit merasa percaya diri karena dia sudah meminum air garam yang dipercaya tidak akan ngantuk. Akhirnya, Mas Sigit pun memulai duduk bersila menghadap ke arah sesajen dan dia juga menyalakan lilinnya dengan menggunakan korek api. Mas Sigit mulai merapalkan mantra tepat di pukul 6 malam. Mas Sigit dengan khusyuknya, dia merapalkan mantranya dan mulutnya berkomat kamit. Sekitar pukul 9 malam, Mas Sigit merasa ingin buang air kecil. Akhirnya dia menghentikan sejenak mantranya dan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan juga cuci muka supaya tidak mengantuk. Setelah selesai buang air dan cuci muka, Mas Sigit kembali lagi ke ruangan tersebut. Dia duduk bersila kembali dan merapalkan mantranya dengan khusyuk. Saat itu, lilin sudah mau habis. Mas Sigit dengan sigap menambah kembali lilinnya yang mau padam tersebut. Malam itu benar-benar Mas Sigit tidak merasa ngantuk dan benar-benar segar. Mas Sigit pun percaya dengan air hangat yang dicampur garam itu memang berhasil. Setelah lilin itu tinggal sedikit dan sudah mau padam, hanya terlihat sumbu tali yang ada di dalam lilin tersebut. Tiba-tiba Bagarwo datang ke ruangan tersebut, seakan dia itu tahu kalau lilinnya sudah mau padam. Seperti biasa, Bagarwo menanyakan kepada Mas Sigit tentang ritualnya malam ini. Gimana? Ada kendala atau gangguan tidak? Ucap Bagarwo. Tidak ada Mbah, aman. Tidak ngantuk? Tanyanya lagi. Mas Sigit menjawab dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Ya sudah kalau gitu, kita ke kamar itu lagi. Di saat Mas Sigit sedang melakukan ritual pertamanya untuk ketiga kalinya, dia selalu merasa gemetaran, keringatnya bercucuran, dan hawa dingin merasuk ke dalam tubuhnya. Sehingga Mas Sigit setiap sedang melakukan ritual merasakan merinding pada tubuhnya. Bahkan di dalam ruangan ritual pertamanya tersebut, setiap jam 12 malam, kain hitam yang menempel pada dinding itu selalu saja bergerak-gerak sendiri, padahal tidak ada angin yang datang. Pernah juga Mas Sigit mendengar ada suara benda jatuh dari atas. Namun Mas Sigit tidak menghiraukan hal itu. Dia masih tetap fokus duduk bersila dan merapalkan mantranya. Karena sebelumnya Mas Sigit sudah diberitahu oleh Bagarwo kalau ada sesuatu yang mengganggu atau suara-suara yang berdatangan, jangan pernah goyah dan hiraukan, harus tetap fokus merapalkan mantranya. Singkat cerita, Mas Sigit diantar lagi oleh Bagarwo untuk ke kamar dengan kasur yang berukuran besar tinggi dan ada kolam renangnya. Sudah siap kan? Tanya Bagarwo. Sudah Mbah. Ya sudah, sana masuk seperti biasanya. Jangan menengok ke arah belakang dan jangan mencoba lari atau berpindah tempat. Iya Mbah, saya selalu ingat itu. Ini kan juga bukan pertama kalinya Mbah, jadi saya sudah paham. Jawab Mas Sigit. Mantranya jangan salah, masih hafal nggak? Tanya Bagarwo. Masih Mbah. Mas Sigit pun masuk ke dalam kamar itu dan duduk menghadap ke arah tembok. Seperti biasa, rasanya deg-degan dan merinding. Mas Sigit mulai merapalkan mantranya dan tiba-tiba terdengar suara tapakan kaki yang seperti biasanya sebanyak 4 kali. Mas Sigit mulai gemetaran saat sosok itu datang menghampirinya. Sosok itu berada tepat di belakang tubuhnya seperti akan menerkam Mas Sigit. Seketika Mas Sigit pun merinding bulu kuduknya. Kali ini sudah waktunya kamu lolos, ucapnya. Terima kasih Tuan, jawab Mas Sigit. Tapi ada syaratnya, jawab sosok itu. Syarat? Apa syaratnya? Tanya Mas Sigit. Nanti juga kamu tahu kalau sudah keluar dari sini, karena dia yang akan menjelaskannya, ucap sosok itu. Setelah selesai, Mas Sigit sudah disusul oleh Bagarwo. Mas Sigit pun keluar dari kamar tersebut. Gimana? Tanya Bagarwo. Lolos Mbah katanya,
Tapi katanya ada syaratnya jika saya mau mendapat pesugihan uang bibit ini. Tapi syaratnya belum dikasih tahu kepada saya, ucap Mas Sigit. Syaratnya kamu harus membeli buah-buahan seperti pisang dari yang berukuran kecil, sedang, sampai yang besar. Terus juga dengan kelapa yang muda, serta yang tua, dan kembang-kembangan 7 rupa, ucap Bagarwo. Tapi kalau kamu juga mau lewat saya, juga boleh. Tapi kamu harus bayar sebanyak 300.000, ucap Bagarwo. Anjay buka jasa. Kalau gitu saya bayar langsung saja mbah, pakai uang 300.000, ucap Mas Sigit. Iya boleh. Kebetulan saat itu Mas Sigit masih punya uang simpanan yang cukup untuk membayar kepada Bagarwo. Ini mbah uangnya 300.000, ucap Mas Sigit dengan memberikan uang 300.000 kepada Bagarwo. Lalu Bagarwo langsung masuk ke dalam dan ternyata dia sudah menyiapkan seluruhnya dari dalam rumahnya. Sudah ada sesajen, kembang-kembangan, kelapa, dan pisang yang berukuran kecil sampai yang besar. Sesajen itu diletakkan di dalam ruangan yang saat itu untuk ritual pertamanya Mas Sigit. Saat itu, Mas Sigit dan Mas Tono menunggu di luar, sedangkan Bagarwo dia melakukan ritual entah apa dan sekitar 1 jam, Bagarwo tidak kembali juga. Beberapa saat kemudian, Bagarwo datang menghampiri ke arahnya Mas Sigit dan Mas Tono. Jadi gini, jika kamu mau melanjutkan pesugihan ini, kamu harus menerima syarat yang dipinta oleh sosok tersebut, ucap Bagarwo. Syaratnya apa lagi mbah? Tanya Mas Sigit. Syaratnya, jika kamu mau mendapat pesugihan uang bibit ini, kamu harus mau jika nanti kamu diberikan koreng yang sangat gatal, jelas Bagarwo. Koreng mbah, di mana? Tanyanya. Koreng itu akan berbentuk bulat seperti uang koin berada di lehermu. Dan jangan sampai kamu menutupinya. Kalau kamu tutupi, uang itu tidak bisa bekerja, jelas Bagarwo. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bagarwo membuat Mas Sigit berpikir kembali. Kalau dia menerimanya dan dia akan diberikan koreng di lehernya, pasti itu akan terasa gatal sekali dan tangannya pun rasanya ingin menggaru-garu. Apalagi nanti ketika Mas Sigit berkumpul atau bertemu dengan teman-temannya, dia pasti malu. Dan teman-temannya pasti akan jijik melihat koreng yang ada di lehernya Mas Sigit. Bodoh nih temen tukune. Akhirnya Mas Sigit dengan mantap untuk membatalkan pesugihan uang bibit ini. Walaupun tidak meminta tumbal, akan tetapi Mas Sigit harus menerima koreng yang gatal yang pasti tidak mau. Tetapi Mas Sigit meminta untuk semua uang yang sudah diberikan kepada Bagarwo untuk segera dikembalikan. Karena kan Mas Sigit tidak menghasilkan apa-apa, jadi dia meminta untuk uangnya dikembalikan. Maaf mbah, kalau syaratnya seperti itu saya tidak bisa. Saya akan membatalkan saja. Tapi saya mau uangnya yang sudah saya berikan kepada mbah segera dikembalikan mbah, ucap Mas Sigit. Ya tidak bisa, ini sudah menjadi hak saya, jawabnya. Pokoknya saya mau dikembalikan mbah, itu uang simpanan saya satu-satunya, ucap Mas Sigit. Mendengar apa yang dikatakan oleh Mas Sigit, akhirnya Bagarwo pun mengalah dan akan mengembalikan semua uangnya Mas Sigit. Uangmu ada berapa di saya? Tanya Bagarwo. 3 juta mbah, jawab Mas Sigit. Ya sudah, saya akan berikan kamu uang 50.000. Nanti kamu belikan apa saja sampai habis. Dalam waktu beberapa menit saja, sisa uang itu akan hilang, ucap Bagarwo. Uang 50.000 tersebut dimasukkan ke dalam amplop putih lalu diberikan kepada Mas Sigit. Loh, kok cuma 50.000 saja mbah? Saya kan maunya uang kembali 3 juta pas, ucap Mas Sigit. Lakukan saja apa yang tadi saya katakan kepada kamu. Memang begitu cara kerjanya uang bibit, jelas Bagarwo. Akhirnya Mas Sigit pun menuruti saja apa yang dikatakan oleh Bagarwo. Dia membawa uang 50 ribuan tersebut untuk membeli sesuatu di warung-warung ataupun di toko-toko. Kala itu Mas Sigit langsung pergi ke warung dan toko-toko yang jualannya sudah besar. Ya pokoknya bukan warung kecil-kecilan. Mas Sigit berjalan kaki ke jalanan dari rumahnya Bagarwo. Karena rumahnya Bagarwo berada di pelosok dan masih sedikit rumah
Jadi langkah kaki Mas Sigit harus berjalan lebih jauh. Beberapa Mas Sigit berjalan, akhirnya ada sebuah toko sembako yang buka. Mas Sigit pun langsung mengunjungi toko tersebut, membeli rokok 1 batang, dan juga membeli korek api untuk membakar batang rokoknya. Saat itu juga, Mas Sigit menghisap rokoknya dan tidak sampai habis. Rokok itu langsung dibuang Mas Sigit di tempat itu. Mas Sigit melanjutkan kembali perjalanannya untuk mencari warung atau toko. Beberapa saat kemudian, ada warung yang besar. Akhirnya dia mampir membeli minuman sama rokok. Di situ, Mas Sigit juga langsung meneguk minuman itu serta menghisap rokoknya. Belum selesai, langsung buang batang rokok dan minumannya itu tepat berada di warung tersebut. Sisa uang dikembalikannya, tinggal sedikit. Mas Sigit segera untuk mencari warung lagi. Dan tak terasa, isi saku celananya ada beberapa uang 100 ribuan dengan jumlah yang banyak. Ada juga uang 50 ribu dan 20 ribu. Mas Sigit melihat ada toko yang besar. Dia langsung membeli rokok di warung tersebut dan dilakukan sama seperti sebelumnya. Dibakar batangnya, terus dihisap, lalu langsung dibuang. Tiba-tiba saja, uang bibit itu menghilang entah kemana. Akhirnya Mas Sigit kembali ke rumahnya Bagarwo untuk menghitung jumlah uang yang masuk ke dalam saku celananya. Ternyata setelah dihitung, uang yang ada di saku dan dompetnya itu benar 3 juta pas, tidak kurang dan tidak lebih. Begitulah cara kerja pesugihan uang bibit. Jadi pelaku pesugihan itu akan keliling sendiri dengan nantinya diberi tanda terlebih dahulu di bagian tubuhnya supaya ada energi dan ritual dari sosok jin tersebut saat pelaku melakukan aksinya. Uang bibit itu jika dibuat untuk membeli sesuatu ke warung atau toko, uang yang ada di toko tersebut akan hilang dengan sendirinya dan berpindah ke tangan pelaku pesugihan tersebut. Tidak heran kalau para pemilik toko atau warung selalu merasa kehilangan uangnya. Karena Mas Sigit membatalkan pesugihan uang bibit ini, akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa dan usahanya selama ini sia-sia. Tapi meskipun begitu, Mas Sigit menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ternyata pelaku pesugihan uang bibit itu hanya diberi waktu selama 3 bulan saja untuk bisa mendapatkan uang tersebut. Uangnya pun sesuai dengan seberapa uang yang diminta. Dan jika uangnya lebih besar, masalah yang akan datang pun akan lebih besar. Misal pelaku pesugihan uang bibit ini menginginkan uang 1 miliar. Selama 3 bulan tersebut, pelaku itu berusaha berkeliling ke rumah atau ke toko dari kota mana saja terserah. Nanti setelah 3 bulan selesai, uang 1 miliar itu akan terkumpul dan sudah menjadi hak miliknya. Mau diapakan terserah. Tapi memang orang yang melakukan pesugihan uang bibit ini selalu akan ditimpa masalah yang tiada hentinya. Iya, karena mungkin orang yang sudah kehilangan uangnya ini merasa terzolimi dan mereka tidak ikhlas. Akhirnya orang tersebut mendoakan yang tidak-tidak kepada orang yang berusaha mengambil uangnya. Banyak juga sebagian dari orang yang melakukan pesugihan uang bibit ini bercerai dengan istrinya karena selalu saja masalah yang datang. Begitu juga dengan Mas Tono, dia sekarang sudah bercerai dengan mantan istrinya. Jadi untuk apa bergelimang harta, akan tetapi harus kehilangan orang-orang yang disayangnya. Dan untuk apa hidup bergelimang harta, kalau tidak merasakan kebahagiaan? Uang yang diberikan Bagarwo kepada Mas Sigit untuk menukar uang asli, aromanya itu sangat wangi sekali. Wanginya bau kembang-kembangan, tapi para penjual tersebut tidak tahu kalau itu uang goib. Setelah itu, akhirnya Mas Sigit dan Mas Tono pulang ke rumah. Sebelum pulang ke rumah, Mas Sigit dan Mas Tono berpamitan terlebih dahulu kepada Bagarwo. "Mbah, kami pamit pulang dulu ya. Makasih ya Mbah, sudah mau sabar dengan saya," ucap Mas Sigit. "Iya, kalian hati-hati ya di jalan," jawab Bagarwo. Mas Tono juga tidak marah kepada Mas Sigit soal dia tidak mendapat bagian dari Mas Sigit. Karena Mas Tono tahu kalau Mas Sigit tidak sanggup untuk menerima syaratnya. Mas Tono juga sekarang sudah mau bertaubat dan akan hidup sederhana. Mas Sigit pun kembali ke kosan Mas Abdul dan dia menceritakan semuanya kepada Mas Abdul. "Gimana Git?" tanya Mas Abdul. "Saya nggak jadi ambil pesugihan itu Mas," jawabnya. "Memangnya kenapa?" "Berat Mas, saya tidak sanggup.
mending hidup seadanya saja dan tidak beresiko. Mas Sigit menceritakan semuanya kepada Mas Abdul, dan Mas Abdul pun menawarkan pekerjaan kepada Mas Sigit. Di tempat saya kerja ada lowongan nih, kamu kerja saja sama saya nanti, ucap Mas Abdul. Iya saya mau, jawab Mas Sigit. Kalau gitu besok ikut saya ke pabrik, jawab Mas Abdul. Mas Sigit pun sekarang sudah bertaubat, dia sekarang jadi lebih sering beribadah. Mas Sigit juga sudah mengembalikan uang yang sudah pernah dipinjamnya kepada Mas Abdul sebesar 500.000. Singkat cerita, Mas Sigit sekarang sudah bekerja di pabrik tempat kerjanya Mas Abdul. Akhirnya Mas Sigit di hari libur 1 minggu, dia pulang ke kampung terlebih dahulu untuk menjemput Mbak Neni dan anaknya Loli. Mereka akan diboyong ke kota tempatnya Mas Sigit bekerja. Mas Sigit dan istri serta anaknya sekarang ngekos di samping kosannya Mas Abdul. Mas Abdul juga sekarang membawa istrinya serta anaknya. Jadi Mbak Neni dan Loli ada temannya bermain. Sedangkan Mas Tono sekarang sudah hidup sederhana dan dia sudah menikah lagi. Mas Sigit juga sudah berhenti bermabuk-mabukan atau bahkan bermain judi. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini, bahwa jika ingin sukses dan banyak uang, kita harus berusaha dan berdoa serta bekerja. Karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil selama kita berusaha dan bertawakal. Jangan pernah berniat untuk mempersekutukan Allah Ta'ala, karena itu perbuatan musyrik yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang mungkin suka mendengar cerita kali ini, dukung dan support channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa menyajikan cerita menarik lainnya. Saya Pena Mistis, saya ucapkan terima kasih sudah menyimak cerita hingga akhir. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.